Saat teman-teman memompa balon secara berlebihan, balon tersebut akan meletus. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari teori kinetik gas. Apa yang dimaksud dengan teori kinetik gas? Simak video untuk penjelasan lebih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sekaligus membahas latihan soal mengenai teori kinetik gas. Tapi sebelum belajar lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Teori kinetik gas menjelaskan bahwa setiap zat terdiri dari atom ataupun molekul. Kemudian atom dan juga molekul tersebut bergerak secara terus-menerus secara tidak beraturan. Teori kinetik gas adalah teori pertama yang menjelaskan tentang tekanan gas berdasarkan konsep tumbukan molekul, bukan berdasar pada gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Di mana teori yang satu ini menjelaskan tentang bagaimana ukuran molekul dapat memengaruhi kecepatan gerak molekul dalam suatu gas. Diperlukan objek gas yang sesuai untuk menyusun partikel gas. Objek gas tersebut adalah gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Adapun sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Berikut adalah persamaan dari gas ideal, di mana P adalah tekanan gas ideal, V adalah volume gas ideal, N adalah jumlah mol partikel, R adalah ketetapan gas ideal, dengan nilai R untuk semua gas adalah sama, di mana R sama dengan 8,314 dikali 103. T adalah suhu gas ideal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal. Soal yang pertama, sebuah mobil mengalami percepatan konstan sebesar 3,2 meter per sekon kuadrat. Dari keadaan diam, ketika mobil telah menempuh jarak 40 meter, kelajuan mobil tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini, perlu kita telusuri dulu yang diketahui, di mana percepatan sama dengan 3,2 meter per sekon, jaraknya adalah 40 meter, kecepatan awal 0, yang ditanya adalah kecepatan akhir, maka jawabannya sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A dikali S, dimana VT kuadrat sama dengan 2 dikali 40 dikali 3,2, hasilnya 256. Kalau kita jumlahin berarti kecepatan akhirnya sama dengan 16 meter per sekon. Jadi jawaban benar adalah yang E. Soal yang kedua, banyak atom dalam 9 gram aluminium adalah jika massa molar aluminium 27 gram per mol. Untuk menjawab soal ini perlu diketahui dulu di mana M adalah massa, AR adalah massa atom relatif, Na adalah bilangan Avogadro. Untuk menentukan banyaknya atom, maka N sama dengan dalam kurung M per AR dikali Na. N sama dengan 9/27 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. N sama dengan 1/3 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, maka N adalah 2,01 dikali 10 pangkat 23 atom. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal ketiga, lambang L, M, P, N, dan Theta berturut-turut menampilkan dimensi dari besaran-besaran pokok panjang, massa, waktu, jumlah mol, dan suhu. Dimensi R dalam persamaan umum gas PV sama dengan nRT adalah. Untuk menjawab soal ini, diketahui bahwa dimensi PV sama dengan dimensi energi. Kita ambil contohnya, energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali panjang per waktu kuadrat, sama dengan M, L kuadrat, T pangkat min 2 pangkat min 2. PV sama dengan N dikali R dikali T. Dimensinya adalah M dikali L kuadrat dikali T pangkat min 2 sama dengan N dikali R theta. R sama dengan M dikali L kuadrat dikali T pangkat min 2 dikali N pangkat min 1 dikali theta pangkat min 1. Jawaban yang benar adalah C. Soal yang keempat, sebuah tangki bervolume 3000 cm3 berisi gas oksigen pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan relatif pada alat 25 atm. Jika massa molar oksigen 32 kg per kilomol, tekanan udara luar 1 atm, maka massa oksigen dalam tangki tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini kita tentukan dulu apa yang diketahuinya. Yang ditanya adalah massa oksigen, maka jawabannya PV sama dengan nRT, PV sama dengan M per MR per RT bentukannya. Dimana 26 dikali 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan dalam kurung M per 32 dikali 8314 dikali 293.
M sama dengan 26 dikali 10 pangkat 5 dikali 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 32 per 8.314 dikali 293. M sama dengan 249.600 per 2.436.000 sama dengan 0,1. Jika dibulatkan maka menjadi 0,1 kg. Jawaban yang benar adalah yang A. Suatu jenis gas menempati suatu ruangan yang memiliki volume 300 cm kubik pada suhu 27 derajat dan tekanan 1 atm. Bila suhu dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius dan tekanan dinaikkan menjadi 2 kali, maka volume gas akan menjadi. Untuk menjawab soal ini, tentukan dulu apa yang diketahui. Setelah menentukan apa yang diketahui, di mana V1 sama dengan 300 cm kubik, T1 sama dengan 300 K, D2 sama dengan 400 K, P1 sama dengan 1 atm, P2 sama dengan 2 atm, dan yang ditanya adalah volume akhir. Jawabnya P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Masukkan angkanya, maka akan ditemukan bahwa V2 sama dengan 2/3 dikali 300. V2 sama dengan 200 cm kubik. Jawaban yang benar adalah C. Soal ke-6. 2 mol gas monoatomik mengalami proses isochorik. Temperatur awal 27 derajat Celcius dan temperatur akhir 77 derajat Celcius. Perbandingan tekanan awal dan tekanan akhir adalah. Untuk menjawab soal ini, ditentukan dulu apa yang diketahui. T1 sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. T2 sama dengan 77 derajat Celcius sama dengan 350 derajat Kelvin. Ditanya P1 dibanding P2, maka masukkan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Masukkan angkanya, dapat diketahui bahwa P1 dibanding P2 sama dengan 300 dibanding 350, di mana P1 sama dengan P2 sama dengan 6 dibanding 7. Jawaban yang benar adalah B, 6 banding 7. Soal ke-7. Untuk menjawab soal ini, tentukan dulu volume, suhu, dan tekanannya. Setelah itu, karena ditanya adalah tekanan 2, maka masukkan persamaan tekanan 1 dikali volume 1 per suhu 1 sama dengan tekanan 2 dikali volume 2 per suhu 2. Masukkan angkanya, 2,45 dikali 50 per 300 sama dengan P2 karena belum diketahui dikali 25 per 400. Lakukan penjumlahan, akan ditemukan bahwa 7.500 P2 sama dengan 49.000. P2 nya sama dengan 6,54 atm. Jawaban yang benar adalah A. Rapat massa suatu gas ideal pada suhu T dan tekanan P adalah ρ. Jika tekanan gas tersebut dijadikan 2,8 ρ dan suhunya diturunkan menjadi 0,4 T, maka rapat massa gas dalam keadaan terakhir ini adalah. Perlu diketahui bahwa P sama dengan ρ dikali R dikali T. ρ1 sama dengan ρ2. P1 dikali M per R dikali T1 sama dengan P2 dikali M per R per T2. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P per T sama dengan 2,8 per 0,4. Maka didapatkan 7 ρ. Jawaban yang benar adalah yang E, 7 ρ. Soal yang ke-9. Tekanan suatu gas di dalam suatu wadah kaku tertutup akan meningkat ketika suhu gas ditingkatkan. Tekanan gas meningkat karena dari pernyataan tersebut yang benar adalah yang E. Laju tumbukan molekul-molekul gas dengan dinding-dinding wadah meningkat. Soal ke-10. Pernyataan berikut yang merupakan anggapan gas ideal adalah. Dari pernyataan-pernyataan yang ada, jawaban yang bukan gas ideal adalah yang E, hukum Newton tentang gerak tidak berlaku. Mengapa bukan itu? Karena jadi yang bukan asumsi gas ideal adalah hukum Newton tentang gerak tidak berlaku. Seharusnya hukum fisika tentang gerak tetap berlaku juga. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Soal ke-11. Suatu gas ideal disusun oleh N molekul diatomik, masing-masing bermassa NO. Semua pernyataan berikut tentang gas ini adalah benar, kecuali semua pernyataan yang ada di bawah ini benar, kecuali yang B. Semua molekul memiliki kelajuan yang sama. Karena V kuadrat R dikali M dikali S sama dengan 3 dikali R dikali T per massa mol. Jadi berbeda-beda bergantung dari suhu T dan massa mol. Soal ke-12. Tekanan P suatu gas ideal dihubungkan dengan kelajuan RMS molekul-molekul gas oleh persamaan P sama dengan 1/3 Nm. Besaran yang ditampilkan oleh M dan N adalah. Diketahui bahwa persamaan tekanan gas ideal PV dengan N dikali R dikali T. P sama dengan nRT per V. Setengah MV kuadrat sama dengan 3/2 nRT. nRT sama dengan 1/3 MV kuadrat. Maka didapat P sama dengan 1/3 V MV
kuadrat sama dengan sepertiga NMV kuadrat. M adalah massa dan N adalah 1 per V, persatuan volume. Jawaban yang benar adalah yang D, jumlah molekul persatuan volume dan massa 1 molekul. Soal ke-13. Faktor yang memengaruhi energi kinetik gas di dalam ruangan tertutup. 1. Tekanan, 2. Volume, 3. Suhu, 4. Jenis zat. Pernyataan yang benar adalah jawaban yang benar adalah E, suhu, atau yang ketiga. Karena pada ruangan tertutup, suhu akan merubah sehingga suhu sangat memengaruhi kinerja energi kinetik gas. Sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi energi kinetik rata-rata molekul gas hanya dipengaruhi suhu mutlak gas, sehingga dibuat perbandingannya, yaitu EK sama dengan 3/2 kT, EK2 per EK1 sama dengan T2 per T1 sama dengan 4T per T. Maka jawaban yang benar adalah E, 4 kali semula. Soal ke-15. Sebuah gas ideal mula-mula suhunya 27 derajat Celcius, terisolasi dalam sebuah wadah. Bila suhu gas didinginkan sampai minus 127 derajat Celcius, maka energi kinetiknya terhadap mula-mula adalah, untuk menjawab soal ini diketahui bahwa EK sama dengan N/2 dikali KT, dengan N tergantung jenis molekul. Jadi untuk gas sama, N sama, sehingga E1 per T1 sama dengan E2 per T2. T1 nya 300K dan T2 nya 146K. Maka E2 per E1 sama dengan T2 per T1. E2 per E1 sama dengan 146 per 300. E2 per E1 sekitar 49%. Yang paling dekat adalah 45%. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Soal ke-16. Besar laju efektif gas oksigen bermassa 32 gram per mol pada suhu 127 derajat Celcius adalah V. Agar kecepatan menjadi 2 kali V, maka suhu gas tersebut dinaikkan menjadi. Untuk menjawab soal ini, tentukan dulu apa yang diketahui. Suhu pertama yaitu 127 derajat sama dengan 400 Kelvin. Kecepatan pertama adalah V, kecepatan kedua sama dengan 2V, MRO sama dengan 320 gram per mol. Yang ditanya adalah suhu akhir. Maka masukkan ke persamaan VRMS sama dengan akar 3RT per MR. Masukkan angka-angkanya yaitu V1 per V2 sama dengan akar T1 per akar T2. Akan ditemukan T2 sama dengan 1600 Kelvin. T2 sama dengan 1600 dikurang 273. Maka T2 nya 1327 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal ke-17. Sebuah wadah 1 meter kubik mengandung 5 mol gas helium pada suhu 47 derajat Celcius. Jika helium berkelakuan seperti gas ideal, energi kinetik rata-rata molekul adalah, untuk menentukannya, rumus energi kinetik adalah 3/2 dikali K dikali T. Energi kinetik sama dengan 3/2 dikali 1,38 dikali 10 pangkat 23 dalam kurung 47 ditambah 237. Maka ditemukan energi kinetik sama dengan 6,624 dikali 10 pangkat min 21 Joule. Jawaban yang benar adalah yang D. 5 molekul gas didapatkan memiliki kelajuan 100, 200, 300, 400, dan 500 meter per sekon. Kelajuan RMS gas dalam meter per sekon adalah RMS adalah root mean square, di mana square adalah 100 kuadrat tambah 200 kuadrat dan seterusnya, sehingga menghasilkan 550.000 meter kuadrat per sekon kuadrat dari angka-angka yang ada tadi. Min adalah 550.000 hasil tadi per 5 sama dengan 110.000 meter kuadrat per sekon kuadrat. Root merupakan akar, jadi akar dari 110.000 merupakan 331,66 meter per sekon sama dengan kalau dibulatkan 330 meter per sekon. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal ke-19. Anggap 4 mol gas diatomik memiliki energi dalam 15 kJ. Suhu gas setelah mencapai keseimbangan adalah, rumus dari energi adalah 5/2 dikali N dikali R dikali T. Maka kalau kita masukkan angkanya, 15.000 sama dengan 5/2 dikali 4 dikali 8,314 dikali T. Maka T sama dengan 15.000 per 5 dikali 5 dikali 2 dikali 8,314 sama dengan 180 Kelvin. Jawaban yang benar adalah yang A. Soal ke-20. Kecepatan RMS molekul-molekul gas hidrogen pada STP adalah Vm per S. Gas dipanaskan pada volume konstan sampai tekanannya menjadi 4 kali semula. Kecepatan RMS akhir adalah, jadi ini isokorik, maka V1 sama dengan V2.
maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2, dimana 1P per 1T sama dengan 4P per T2. T2 nya maka 4 kali T nya, jadi V2 per V1 sama dengan akar dari T2 per T1. V2 per V1 sama dengan akar 4T per 1T sama dengan 2, maka kecepatan RMS akhir sama dengan 2 kali kecepatan RMS awal. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Soal ke-21. Jika pada tekanan 10 pangkat 5 PA massa jenis oksigen adalah 1 per 1,4 kg per meter kubik, ini berarti laju RMS molekul oksigen dalam meter per sekon adalah, tentukan dulu apa yang diketahui. Diketahui tekanannya sama dengan 10 pangkat 5 dan massa jenis oksigennya 1 per 4 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah RMS nya. Maka untuk menjawab soal ini, VRMS sama dengan akar 3P per rho. Jadi VRMS sama dengan akar 3 dikali 10 pangkat 5 per 1,4 sama dengan 462,9 M per S. Jadi kalau dibulatkan yaitu 460 meter per sekon. Jawaban yang benar adalah yang E. Nah, soal ke-22. Massa sebuah molekul gas tertentu adalah 4,98 dikali 10 pangkat min 23 gram. Tentukan massa molekul gas tersebut. Untuk menjawab soal ini diketahui jika massa itu adalah mol dikali mr, maka massa sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro dikali mr. Massanya kita sudah ada, jadi 4,98 dikali 10 pangkat min 23 sama dengan jumlah partikel per 6,022 dikali 10 pangkat 23 dikali mr nya. Mr sama dengan 4,98 dikali 10 pangkat min 23 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 per jumlah partikelnya. Maka jika kita lakukan penjumlahan, Mr nya sama dengan 29,98 per jumlah partikel. Jawaban yang benar adalah yang A. Soal ke-23. Dalam suatu tabung tertutup U terdapat sejenis gas ideal bila tekanan darurat 750 mmHg, volume gas 50 cm/3 dan suhu 30 derajat Celcius. Tentukan volume gas itu pada keadaan normal. Untuk menjawab soal ini kita masukkan kebersamaan PV per T sama dengan P aksen V aksen per T aksen, dimana 760 dikali V per 0 ditambah 273 sama dengan 750 dikali 50 per 30 ditambah 273. Maka jika kita lakukan penjumlahan hasilnya 44,4567 cm. Jawaban yang benar adalah yang A. Soal ke-24. Massa jenis suatu gas ideal pada suhu mutlak T dan tekanan P adalah P. Jika tekanan gas tersebut dijadikan 2 kali P dan suhunya diturunkan menjadi 0,5 T, massa jenis gas menjadi. Untuk menjawab soal ini kita masukkan saja ke persamaan tekanan 1 per tekanan 2 sama dengan rho 1 dikali suhu 1 per rho 2 dikali suhu 2. Maka didapatkan P per 2P sama dengan P dikali T per X dikali 0,5 T. Maka setengah sama dengan 2P per X. Maka dari sini kita dapatkan X nya sama dengan 4P. Jadi massa jenisnya adalah 4. Jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal ke-25. Tentukan massa jenis udara jika M sama dengan 28,8 kg per kilomol pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan atmosfer yang normal yaitu 1 atm. Untuk menjawab soal ini kita dapat menjawabnya dengan cara mengetahui, yaitu massa jenis gas dapat ditentukan dengan rumus rho sama dengan M dikali T per R dikali T, dimana kalau sudah kita ketahui bahwa M nya sama dengan 28,8 kg per kilomol diubah menjadi 28,8 gram per mol, dan suhunya yaitu 20 derajat Celcius sama dengan 293 Kelvin dengan cara 20 ditambah 273, dan tekanannya 1 atm. Maka bisa kita masukkan saja rho sama dengan 28,8 dikali 1 per 0,082 dikali 293. Jika kita lakukan penjumlahan, hasilnya akan ditemukan 1,20 gram per liter. Kita ubah menjadi 1,20 kg per meter kubik. Maka jawaban yang benar pada soal ini adalah yang C. Teman-teman, berikut tadi adalah beberapa contoh soal yang dapat saya paparkan. Ternyata fisika itu mudah ya apabila jika kita paham, rajin-rajinlah membaca buku dan mengerjakan latihan soal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.